Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama saya Bambang Ferdiansa di channel yang sama, yaitu di channel Bambang Ferdiansa Lau. Sengaja video ini saya buat untuk menemani sahabat-sahabat semua dalam melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan, baik itu menjelang sahur, menjelang berbuka, dan menjelang ibadah-ibadah yang lain. Oke sahabat-sahabat semua, pajak kendaraan bermotor kembali menjadi perbincangan hangat. Ada 3 hal yang perlu kita bahas hari ini. Pertama, aturan tentang penghapusan kendaraan bagi yang menunggak pajak lebih dari 2 tahun. Yang kedua, kebijakan pemutihan pajak di Jawa Barat yang diberlakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lalu yang ketiga, sikap yang berbeda dari Gubernur DKI, yaitu adalah Pramono Anung yang menyatakan bahwa Jakarta punya aturan main sendiri. Oke sahabat-sahabat semua, dari 3 poin ini ada satu pertanyaan yang besar yang harus kita jawab. Apa itu pertanyaannya? Yaitu adalah, apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan bagi masyarakat atau justru malah membebani? Karena tidak lain, kalau misalkan ini tidak bisa kita jawab, ini akan menjadi pertanyaan yang akan ngedumel gitu di isi kepala kita. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, membebaskan seluruh tunggakan pajaknya dan dendanya. Penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. Sebagai pendahuluan, jadi begini sahabat-sahabat. Kita sering mendengar istilah pajak itu wajib. Tapi bagaimana kalau ada aturan yang menyatakan bahwa kendaraan yang menunggak pajak lebih dari 2 tahun akan dihapus dari registrasi dan dianggap ilegal? Kan begitu pertanyaannya sahabat-sahabat. Aturan ini sebenarnya sudah lama ya, yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tepatnya di pasal 74, yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi sekarang mulai ditegakkan lebih serius. Artinya, kalau pajak kendaraan tidak dibayar selama lebih dari 2 tahun setelah pajak itu mati, atau masa berlakunya habis, setelah STNK maksud saya, STNK itu masa berlakunya habis, maka kendaraan tersebut bisa dianggap ilegal dan tidak bisa digunakan lagi di jalan. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah paham dengan konsekuensi ini? Apakah sosialisasinya sudah maksimal yang dilaksanakan oleh pemerintah? Walaupun kita tahu bahwa setiap aturan ketika sudah disahkan, maka semua warga negara dianggap tahu. Lalu di sisi lain, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mengambil kebijakan pemutihan pajak untuk membantu masyarakat. Artinya, denda pajak dari tahun 2024 sampai ke belakang, 2023, 2020, sampai ke belakang lah, itu dihapuskan. Sehingga masyarakat hanya melakukan pembayaran di tahun 2025 ke depan, yaitu tepatnya di tanggal 25 Maret hingga 6 Juni 2025. Tapi bagaimana dengan DKI Jakarta? Nah, Pramono Anung justru menyatakan bahwa Jakarta punya aturan main sendiri. Jakarta hanya memberikan pemutihan pajak dari Desember kemarin tuh, tahun 2024, dan setelah itu tidak ada lagi program serupa. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa kebijakan pajak kendaraan berbeda-beda di setiap daerah? Haruskah ada kebijakan nasional yang lebih seragam? Karena kita tidak tahu, ada sahabat-sahabat yang memang tinggal di daerah Banten, ada yang memang di beberapa provinsi yang lain lah. Kan artinya kan di seluruh Indonesia ini kan, kalaupun misalkan ada, itu kan pasti beragam. Beda halnya kalau misalkan aturan ini memang diberlakukan secara nasional, kan begitu sahabat-sahabat. Sehingga tidak ada lagi cerita yang mengatakan bahwa di kami hanya berlaku di bulan Desember, di kami hanya berlaku di tahun 2024 atau 2000 sebelum-sebelumnya. Nah, ketika ini kebijakan bisa diambil, kebijakan itu diambil oleh pemerintah pusat, sehingga pemberlakuan ini sifatnya nasional, tidak lagi sifatnya lokal gitu, atau daerah masing-masing. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi yang menjadi pertanyaan lagi adalah, why? Kenapa pemerintah tidak mengambil kebijakan yang lebih luas? Kenapa pemerintah tidak memberlakukan hal ini secara nasional, sehingga ada orang yang dari Bali, ada para sahabat-sahabat yang tinggal di daerah Banten, daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau daerah-daerah yang lain, misalkan Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau yang lain ini tidak lagi berbeda gitu. Nah, silakan sahabat-sahabat semua tuliskan di kolom komentar bagaimana kebijakan ini, berlakukah di tempat sahabat-sahabat semua, atau tidak pernah mendengar sama sekali gitu.
bahwa ada penghapusan pajak khususnya ke pajak kendaraan bermotor. Begitu sahabat-sahabat. Kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor minimal 2 tahun, maka tidak dapat diregistrasi kembali. 2 tahun tidak bayar, dihapus. Oh, kita lanjut sahabat-sahabat semua ya. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Pertama, aturan penghapusan kendaraan jika pajak nunggak lebih daripada 2 tahun. Gitu sahabat-sahabat. Nah, kita mulai dari aturan yang banyak bikin masyarakat kaget, yaitu kendaraan yang menunggak pajak lebih dari 2 tahun akan dihapus dari registrasi. Aturan ini tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, aturan ini sudah lama sebetulnya sahabat-sahabat semua, yaitu di tahun 2009. Dan apa dampaknya? Kalau kendaraan sudah dihapus dari registrasi, STNK tidak bisa diperpanjang. Kendaraan dianggap tidak sah secara hukum untuk digunakan di jalan raya, sahabat-sahabat. Sehingga itu bisa dianggap kendaraan yang ilegal. Jika tetap digunakan dan tertangkap razia, bisa saja langsung disita oleh pihak kepolisian. Nah, ini adalah aturan yang memang akan lebih diperketat dan lebih ditegaskan kembali, khususnya oleh negara ya, dalam hal ini yang mengambil alihnya adalah pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah aturan ini sudah tersosialisasikan dengan baik? Karena kenapa? Banyak masyarakat yang bahkan baru tahu setelah muncul berita yang sangat besar atau berita besar-besaran. Kalau tiba-tiba kendaraan dihapus dan dianggap ilegal, apakah ini adil bagi masyarakat? Kepolisian menghimbau agar pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak. 2 tahun tidak bayar, dihapus. Kedua, kebijakan pemutihan pajak di Jawa Barat. Nah, ini yang kita akan bahas juga. Karena Kang Deddy Mulyadi ini punya aturan juga, gitu, khususnya di wilayah Jawa Barat. Nah, berbeda dengan aturan penghapusan kendaraan di Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah yang lebih berpihak kepada rakyat, mulai dari tanggal 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Jawa Barat menghapus denda pajak kendaraan dari tahun 2024 ke belakang. 2023, 2022, 2000 sampai 2019 ke belakang. Artinya, bagi yang punya kendaraan, bagi yang punya tunggakan pajak cukup bayar di tahun sekarang. Dihapuskanlah denda-denda itu. Ini jelas membantu masyarakat, terutama yang ekonominya terdampak pandemi dan belum membayar pajak selama beberapa tahun terakhir. Nah, tetapi di sini ada pertanyaan. Pertama, apakah kebijakan pemutihan ini benar-benar solusi jangka panjang? Begitu sahabat-sahabat. Lalu, apakah kebijakan ini tidak membuat masyarakat terbiasa juga di kemudian hari untuk melakukan penunggakan pajak karena di ke depan ini, atau karena berharap ada penghapusan lagi atau pemutihan lagi di tahun-tahun yang akan mendatang? Nah, begitu sahabat-sahabat semua. Kan sekali lagi, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, membebaskan seluruh tunggakan pajaknya dan dendanya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang berbeda juga. Di sisi lain, DKI Jakarta punya kebijakan yang berbeda. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa Jakarta punya aturan main sendiri dan tidak mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, gitu. Begitu sahabat-sahabat semua, seperti yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Sahabat-sahabat semua, Jakarta hanya memberikan pemutihan pajak selama 1 bulan di bulan Desember kemarin tahun 2024. Setelah itu tidak ada lagi pemutihan. Menurut Gubernur, pajak adalah kewajiban dan pemerintah harus tegas dalam menegakkannya. Tapi ini menimbulkan pertanyaan lain. Kenapa kebijakan pajak ini atau kenapa kebijakan pajak kendaraan tidak seragam di seluruh Indonesia? Begitu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kenapa misalkan di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, atau di Pulau Maluku, di pulau yang lain lah di seluruh Indonesia, ini tidak ada kebijakan secara nasional. Kenapa? Contoh misalkan begini, kenapa di satu daerah bisa ada pemutihan besar-besaran, tetapi di daerah lain tetap ketat, kan begitu? Apakah kebijakan ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, atau seperti apa?
Penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. Oke, jadi begitu sahabat-sahabat. Sebagai kesimpulan, dari 3 hal yang kita bahas tadi, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Pertama, aturan penghapusan pajak bagi yang menunggak pajak lebih dari 2 tahun masih minim sosialisasi. Dan ini beresiko merugikan masyarakat yang tidak tahu menahu soal aturan ini. Yang kedua, di Jawa Barat mengambil langkah pemutihan pajak untuk membantu masyarakat. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Karena kenapa? Ini bisa membuat masyarakat terbiasa menunggak. Begitu tuh Kang Deddy. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga, di DKI Jakarta memilih jalan berbeda dengan menegakkan aturan pajak yang lebih ketat. Dan ini pastinya menimbulkan pertanyaan soal ketidakseragaman kebijakan di berbagai daerah. Oke, sahabat-sahabat semua, sekarang saya ingin coba tanya kepada sahabat-sahabat semua, bagaimana dengan daerah kalian? Apakah ada pemutihan pajak kendaraan di wilayah kalian atau justru kebijakan ini lebih ketat? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, informasi yang coba kami bersama tim rangkum ini. Ada 3 hal tadi ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kurang lebihnya, saya juga tetap meminta masukan kepada seluruh rekanan atau kepada seluruh sahabat-sahabat, terkhusus mengenai kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang ini berdampak terhadap publik. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.